Drama edukatif ini menggambarkan percakapan antara seorang konsultan investasi muda bernama Nuri dan kliennya Dina yang masih bingung memulai investasi. Nuri menjelaskan pentingnya berinvestasi sejak dini, cara kerja produk investasi stabil, serta bagaimana mengelola risiko keuntungan dengan bijak. Cerita ini menunjukkan bahwa investasi bukan hanya soal uang, tapi juga soal keberanian untuk memulai dan memahami cara kerja keuangan pribadi. Sebagai konsultan investasi muda, Rapi ingin membuktikan bahwa belajar keuangan tidak harus rumit. Setelah menyiapkan materinya, Nuri menghampiri Dina dengan senyum ramah, siap memulai perkenalan. Halo Kak, salam kenal. Perkenalkan, saya Nuri. Saya lagi belajar tentang investasi dan sekarang jadi konsultan lepas untuk membantu orang-orang yang mau mulai berinvestasi. Tujuan saya di sini yaitu cuma satu Kak, yaitu membantu Kak Dina untuk menemukan cara investasi yang aman dan bisa bantu rencana keuangan untuk di masa depan. Oh oke, menarik nih. Aku emang lagi kepikiran juga soal investasi, tapi masih bingung harus mulai dari mana. Nah, pas banget nih Kak. Sekarang itu banyak orang yang mau mulai investasi bukan cuma buat cari untung cepat, tapi juga buat jaga nilai uang dari inflasi. Aku mau kenalin produk investasi yang cocok buat pemula. Namanya yaitu program investasi stabil. Konsepnya sederhana Kak. Uang Kak Dina akan ditempatkan di kombinasi obligasi pemerintah dan reksadana pasar uang. Keuntungannya stabil sekitar 9-11% per tahun dan bisa ditarik kapan aja. Risikonya rendah banget karena dana dikelola oleh manajer investasi yang diawasi oleh OJK. Kayaknya menarik, tapi apa bedanya sama nabung di bank? Nah, pertanyaan itu bagus banget Kak. Bedanya itu besar. Kalau nabung di bank, bunga tabungan itu sekitar 1-2% per tahun. Nah, sedangkan kalau investasi itu uangnya bisa berkembang lebih cepat. Misalnya Kak Dina punya uang 10 juta. Nah, setahun itu bisa jadi 11 juta lebih. Lumayan kan buat tambahan dana darurat atau liburan. Tapi aku jujur masih takut kan Nuri, soalnya dulu aku pernah coba ikut investasi online dan malah rugi. Gimana kalau nanti uangnya hilang? Wajar banget Kak kalau misalkan Kakak punya kekhawatiran. Banyak orang punya pengalaman kurang baik karena salah pilih produk. Bedanya investasi ini transparan dan legal. Semua transaksinya tercatat dan bisa dipantau lewat aplikasi resmi. Selain itu, aku bantu Kak Dina untuk profiling risiko dulu biar investasi sesuai kemampuan dan kenyamanan kakak. Kalau kakak mau main aman, kita mulai dari kecil dulu Kak. Misalnya Rp 2 juta. Tapi kalau misalnya pasar turun, aku bisa rugi dong. Secara teori iya, tapi karena ini produk beresiko rendah, fluktuasinya kecil banget. Dan aku bantu pantau portofolio Kak Dina setiap bulan. Jadi kalau ada perubahan besar, bisa langsung kita ubah strateginya. Oke, masuk akal sih, tapi aku masih agak ragu soal keuntungannya. Apakah benar bisa sampai 10% per tahun? Iya Kak, itu kisaran rata-rata berdasarkan data 3 tahun terakhir. Aku bisa tunjukin grafik hasilnya nih Kak, sebentar ya. Nah ini Kak, lihat ya, garis biru ini program stabil, sedangkan yang kuning ini tabungan bank biasa. Nah kalau di stabil, rata-rata hasilnya sekitar 9-11% per tahun. Sementara dalam 3 tahun bisa jadi sekitar 1-13 juta di stabil. Kalau dihitung-hitung, kalau di tabungan biasa, yang paling nambah sedikit banget, gak sampai segitu Kak. Makanya produk ini disebut stabil karena selain hasilnya lebih tinggi dari tabungan, resikonya juga rendah. Program ini aman banget Kak karena dananya disebar ke obligasi pemerintah dan reksadana pasar uang. Jadi gak perlu khawatir naik turun ya saham, fluktuasinya kecil tapi imbal hasilnya stabil.
Dan enaknya lagi, semua bisa Kak Dina pantau langsung lewat aplikasi resmi yang diawasi oleh OJK. Oke deh, jadi aku bisa mulai kecil dulu dan nanti bisa nambah ya. Nah, itu betul banget Kak, fleksibel kok. Tujuan aku bukan cuma ngajak investasi Kak, tapi bantu Kak Dina belajar juga supaya paham cara kerja uangnya. Ya udah, aku tertarik coba dulu yang 2 juta. Wah, mantap sekali Kak Dina. Gak bakal nyesel deh. Langkah selanjutnya yaitu aku bantu buatkan akun investasinya dan kirim formulir lewat email. Selain itu, nanti akan ada panduan penggunaan akun dan kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungi kapan aja. Kalau udah aktif, Kak Dina bisa pantau hasilnya setiap hari. Oke, siap, aku tunggu ya. Oke Kak, nanti setelah akun jadi dan dana masuk, aku pastikan Kak Dina akan dapat notifikasi setiap transaksi. Jangan lupa cek email ya, biasanya ada verifikasi juga. Siap Kak, nanti aku cek kalau udah invest bakal dapat laporan juga kan per bulannya. Benar Kak, setiap bulan nanti akan ada laporan lengkap yang bisa Kak Dina akses melalui dashboard. Selain laporan bulanan, Kak Dina juga bisa memanfaatkan fitur notifikasi untuk memantau setiap perubahan saldo atau pergerakan pasar yang mempengaruhi hasil investasi. Dengan begitu, Kak Dina bisa lebih proaktif mengambil keputusan jika sewaktu-waktu ingin menambah atau menarik dana. Aku juga ingin mengingatkan, hasil investasi bisa berubah tergantung situasi pasar. Jadi jangan ragu untuk konsultasi kapan aja. Kalau butuh penjelasan lebih detail atau kalau ada update penting dari segi regulasi atau produk, aku pasti akan kabari langsung. Yang penting semua proses dan laporan kami transparan supaya Kak Dina merasa aman dan nyaman dalam berinvestasi. Terima kasih banyak Kak Dina udah percaya sama aku. Langkah Kak Dina hari ini tuh keren banget karena investasi itu bukan soal jumlah, tapi keberanian untuk mulai. Nanti aku follow up lagi minggu depan ya Kak, buat bantu aktivasi dan jelaskan cara pantau portofolio. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama Kak, makasih juga udah jelasin dengan sabar. Aku jadi lebih paham sekarang. Iya Kak, sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Semoga investasi lancar dan menguntungkan. Melalui percakapan sederhana antara Nuri dan Dina, drama edukatif ini menggambarkan bahwa investasi bukan hal yang sulit ataupun menakutkan. Seringkali ketakutan untuk memulai datang bukan karena tidak mampu, melainkan karena belum memahami caranya. Lewat penjelasan Nuri, penonton diajak menyadari bahwa setiap orang tanpa memandang usia atau besar kecilnya penghasilan punya kesempatan yang sama untuk mulai berinvestasi dan mengatur masa depan keuangannya. Nuri menunjukkan bahwa kunci utama dalam investasi bukan hanya jumlah uang yang ditanam, tapi komitmen, keberanian, dan pengetahuan. Dengan pemahaman yang benar, seorang dapat belajar menyeimbangkan antara risiko dan keuntungan, serta memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hidupnya. Sementara itu, Dina menjadi cerminan banyak orang muda yang awalnya ragu dan bingung harus mulai dari mana. Namun setelah mendapatkan pemahaman yang tepat, ia mulai berani mengambil langkah kecil. Langkah pertama menuju kemandirian finansial. Pesan utama dari cerita ini adalah bahwa investasi bukan sekedar urusan uang, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap masa depan diri sendiri. Mulai dari sekarang, siapapun bisa belajar mengelola keuangannya dengan lebih bijak. Menabung dengan tujuan, berinvestasi dengan perhitungan, dan merencanakan masa depan dengan penuh kesadaran. Karena pada akhirnya, masa depan tidak datang dengan kebetulan. Ia bangun dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Dan seperti yang Nuri katakan, investasi bukan hanya tentang mencari untung, tapi tentang menyiapkan diri untuk hidup yang lebih tenang, aman, dan berarti.